Baik, baik pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah. Kita juga ingin mendengar sedikit lagi dari Abu Abdurrahman tentang apa ini. Bukan semua Yahudi itu jahat. Nah, ada warga negara Israel sekarang yang cinta damai, yang ingin bersahabat dengan orang Arab, orang Islam, karena di segi etnis orang Yahudi itu lebih dekat dengan Arab ketimbang dengan Barat. Bagaimana Abu tentang ini? Ya, sebenarnya orang Yahudi sendiri ini lebih paham tentang sejarah kita sendiri, sejarah Islam, tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan itu sendiri. Iya. Sebenarnya lebih paham. Seperti katakan tadi, mereka emang lebih pintar dan mereka duluan pintar dari kita. Iya. Maksudnya gini. Dan nabi-nabi juga emang dari mereka ini buktinya. Iya. Seperti tadi kita bilang juga Allah selama Al-Quran, selama ulang-ulang mereka sudah dilebihkan Iya. dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, kilas sekarang terjadi kejadian di Palestina misalnya, sebenarnya banyak juga dari masyarakat Yahudi yang baik-baik itu mereka berdemonstrasi malah menuntut pemerintah mereka kenapa memusuhi Islam. Mari kita berdamai dengan Islam. Kita udah dikasih tanah sama Islam sekarang ini. Tuhan kita sama. Ini Yahudi yang baik mengatakan Tuhan kita sama. Tuhannya dulu Tuhan Nabi kita. Seperti dengan Al-Baqarah. Ketika Yakub bertanya, kalau aku mendengar ada lagi siapa kalian sembah? Sembah. Ya. Aku kan sembah Tuhan kamu dan Tuhan Ibrahim, nenek kita. Ya. Nah, sebenarnya nih, jadi banyak juga hari ini masyarakat dunia, baik itu Yahudi sendiri juga maupun di Palestina dan di tempat lain, mereka mengutuk pemerintahan mereka, kenapa harus memusuhi Islam? Nah, kita udah dikasih tanah dengan Islam, udah dikasih rezeki, udah bahasa gini. Nah, jadi kalaulah kita hari ini menghujat terus, sementara kita tidak ada action nyata berbentuk misalnya apa, mungkin ya dengan kita ke sana silaturahim kepada mereka misalnya, atau di mana ada komunitas Yahudi kita silaturahim seperti Nabi lu silaturahim dengan orang Yahudi, mungkin ini suatu keadaan akan lebih baik. Ini ilustrasi saya Ustaz, gimana Ustaz? Iya, itu benar. Saya lihat baik bangsa Arab maupun Yahudi sekarang itu diadu domba oleh Barat. Barat dalam makna Eropa dan Amerika, ya. Kristiani. Ya. Mereka lah yang mengadu domba. Gitu. Ada tujuan orang Barat. Tujuannya supaya senjata-senjata mereka laku. Karena mereka tahu negara-negara Arab itu sangat banyak dananya dari hasil minyak. Jadi dengan diciptakan musuh di Timur Tengah, ditakut-takuti Yahudi itu akan mengambil tanah-tanah Arab, maka negara-negara Arab itu akan membeli senjata-senjata super canggih dari Amerika. Jadi Amerika menikmati hasil minyak dari tanah Arab. Jadi itu kejahatan Amerika, Perancis, Inggris, ya. Dan ada juga kebodohan orang Arab ini, raja-raja minyak ini. Semua dana itu disimpan di bank-bank di Eropa, di Swiss, di Amerika, karena mereka menganggap kalau di Eropa itu politiknya stabil. Dan kalau mereka raja-raja Arab ini dikudeta oleh rakyatnya, raja-raja itu akan lari ke sana, menyelamatkan diri dengan harta yang cukup banyak. Tanpa disadari oleh raja-raja Arab yang blow on ini. Blow on dalam tanda petik, ya. Blow on politik, ya. Itu bunga-bunga dari uang yang disimpan oleh raja-raja ini di Amerika, di Inggris, Perancis, orang itu akan memberikan kepada Israel untuk membiayai, untuk mempertahankan Israel, dan untuk Israel membunuh orang Arab. Sebenarnya orang Arab itu membunuh diri sendiri. Seharusnya kekayaan berlimpah ruah itu tidak diinvestasi, tidak disimpan di bank-bank Barat. Kenapa tidak dibuat bank Islam sendiri di Mekah atau di Madinah? Semua uang itu harus kita simpan di situ. Tapi inilah kebodohan kita umat Islam sekarang ini. Kita punya kue tapi kita tidak makan kue itu. Yang makan Amerika. Jadi semua sumber minyak di Timur Tengah dikuasai oleh Amerika dan Uni Soviet.
Kalau yang apa namanya seperti Suriah, Uni Soviet, Irak, Uni Soviet, yang lain Amerika semua. Jadi mereka punya sumber minyak, tapi yang menikmati orang kafir. Ini kesalahan pertama. Jadi orang Islam tidak bersabar sampai punya sarjana sendiri, insinyur sendiri untuk menggali minyak. Jadi tidak bersabar, mereka belum mampu langsung memberikan kesempatan itu kepada orang kafir. Itu sampai pembagiannya 50-50. Nah, misalnya minyak Iran tuh 50 untuk Iran, 50 untuk Amerika dulu. Tapi sekarang sudah dirubah setelah terjadi perang. Minyak Arab Saudi 60 untuk Arab Saudi, 40% untuk Amerika. Itu adalah sebuah kebodohan. Seandainya orang Islam mampu membor minyak sendiri, orang Amerika masih miskin sekarang. Tapi orang Islam tidak punya ilmu untuk membor minyaknya itu. Sedih memang kalau kita pikirkan. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, silakan pemirsa untuk SMS, silakan juga untuk sharing kepada guru-guru kami. Kami minta supaya sharing ke JDP. Ustadz mau menambahkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam 47 Al-Baqarah mengatakan bahwa orang Bani Israel ini dilebihkan dari bangsa-bangsa sekalian alam. Nah, kalau terus Allah Subhanahu sendiri yang melebihkan mereka hari ini. Tapi karena dengan asbab kesombongan mereka, dengan ilmu ini mereka mengingkari juga Allah SWT. Terus kita orang beriman juga terus hari ini menggunakan cara-cara tidak dengan Al-Quran dan hadis bagaimana mengatasi ini, maka saya pikir bukan lebih maju, Ustaz. Lebih mundur kita lagi. Seperti tadi sahih dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau umat Islam hari ini betul-benar mengikuti Al-Quran dan hadis, maka dunia mereka kuasai. Dalam artian si Yahudi ini, mungkin si Alek, entah namanya Benyamin, entah namanya siapa, dia kan jadi pesuruh kita. Iya. Jadi pesuruh kita, Alek kamu buat jembatan, kamu buat pesawat, John, Peter kamu cari duit. Misalnya dia suruh orang bank, dia suruh bank ekonomi. Nah, mungkin Benjamin kamu urus itu senjata. Nah, mereka semua jadi suruhan orang Islam. Kalau benar-benar orang Islam hari ini taat kepada Allah, ikut Allah dengan cara ikut sunnah Rasulnya. Nah, hari ini umat Islam di dunia mungkin karena ilmunya atau karena entah apanya dia udah pakai akal. Udah pakai ilmu itu sendiri, ilmu di atas ilmu dia pakai. Nah, dengan dia pakai akal ini seolah dia pikir dia apalagi sifatnya lokal. Nah, bukan kemajuan yang kita dapat. Padahal kita hari ini umat Islam kalau memang mau maju, ikuti saja apa yang pernah sahabat-sahabat buat, Nabi buat, sahabat-sahabat buat. Insya Allah dunia hari ini mungkin seperti dulu. Dunia jadi hari ini juga bisa dikuasai oleh umat Islam. Jadi karena hari ini juga umat Islam ikut-ikutan, wah kita harus ekonomi, teknologi. Memang ini satu hal yang penting. Tetapi ilmu teknologi ini juga adalah semua Allah yang kasih. Kalau kita taat kepada Allah, orang Islam yang benar-benar taat kepada Allah, semoga Allah berikan semua ini. Sehingga orang-orang di luar Islam jadi pesuruh kita. Nah hari ini kita orang Islam jadi pesuruh mereka. Terbalik. Karena mereka yang pakai Al-Quran dan hadis ini. Ini saya baca SMS satu ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Surlina, guru TPQ Plus Baitur Rahman. Alhamdulillah. Menurut saya Ustadz, ini berdasarkan saya baca di sebuah majalah, orang-orang Arab ini kalah karena meninggalkan Al-Quran dan hadis. Di negeri-negeri mereka sekarang ini, maksud mereka ini orang Islam ya. Di negeri-negeri mereka
disibukkan dengan film-film porno, disibukkan dengan tarian-tarian. Orang-orang Islam juga mengadakan khurafat-khurafat dan bid'ah yang tidak pernah disuruh oleh Rasulullah, membuat agama tersendiri, melalaikan umat. Kapan kita maju? Kapan ekonomi kita maju? Kalau kita rekayasa macam-macam ibadah baru. Waduh. Wassalam Ustaz. Terima kasih. Ini. Dari Ibu Surlina di Mesir ya. Silakan Ustaz komentar. Ya seperti tadi juga kita bilang, kalau orang Arab ini memang disibukkan dengan yang lain-lain, ini nggak usah kita sudah, kalau banyak sekali memang trik-trik atau cara-cara bagaimana Ya. mereka menyibukkan orang Islam hari dunia. Bahkan orang-orang kita di sini yang belajar ke sana pun disuguhi yang katakanlah yang negatif, sehingga mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Nah, trik-triknya bagian. Sekali lagi kita, kalau memang benar-benar orang Islam benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis, sehingga Allah muliakan mereka, yang di luar Islam jadi budak-budak mereka. Nah, itu sudah Allah janjikan. Tapi hari ini umat Islam mungkin mengandalkan ilmunya, malah ilmunya belum ada, tapi dia sudah mau coba menggunakan ilmunya. Apalagi kita hari ini membagikan ekonomi, kita teknologi, padahal dengan benar-benar saja dia ikuti saja cara ini, Allah sudah membuat mereka, kalian ini seperti raja dunia ini, menjadi penguasa di bumi ini. Dan itu menjanji Allah. Nah, kalaulah kita bilang hari ini ekonomi seperti di Arab sendiri, mereka udah pegang ekonominya, mereka orang kaya, mereka punya produksi minyak, tapi mereka dengan ekonomi ini tidak bisa membangun umat. Nah, berarti bukan ekonomi itu semata. Iya. Bukan ekonomi itu semata. Bagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi, memang mereka ada orang-orang yang berada, ada orang-orang miskin, tapi yang dimintakan kepada mereka adalah berkorban. Mereka adalah berkorban, dalam artian di sini adalah berdakwah dengan diri sendiri dan dengan harta mereka. Nah, ini yang intinya maksud kita adalah bagaimana cara Rasul. Dan orang-orang Yahudi paham sekali dengan cara ini. Paham sekali. Iya. Menerjemahkan surat As-Saff ini, ya ayyuhallazina amanu bab surat orang ya ayyuhallazina amanu, apa itu surat As-Saff itu yang surat Artinya apa? kayak hai orang beriman, ingin kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan diri dan harta. Iya. Nah, dengan diri dan harta. Iya. Jadi kalau dengan diri saja atau dengan harta saja juga ini nggak cocok. Iya. Nah, contoh kasus ini orang Arab, hari ini mereka punya harta banyak, tapi mereka merasa ini sudah cukup, tidak perlu diri mereka untuk berkorban di dalam agama Allah, sehingga Allah tidak pandang mereka. Jadi jihadnya lemah, Iya, Ustaz. Seharusnya jihadnya harus kuat ya. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Iya. Harusnya ya. Memang ya, ini ada kelemahan umat Islam sekarang karena telah disibukkan dengan harta dunia yang berlimpah-limpah, maka umat Islam itu tidak mau berperang, tidak mau berjihad, malah orang-orang Barat menipu terus orang Arab itu. Yang ditipu bukan Arab Saudi dulu, yang ditipu orang Qatar dulu. Jadi Qatar sudah merubah wajah negerinya itu dengan penuh kemaksiatan, gedung-gedung pencakar langit, pelacuran dan sebagainya di situ. Pantai-pantainya sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi orang nanti kan datang ke sana berzina dan sebagainya. Nanti takut cemburu. Pangeran Arab Saudi membuat juga di Laut Merah seperti itu. Itulah tanda-tanda kiamat. Kalau di Mesir sudah lama tempat-tempat maksiat seperti itu. Ini sudah ke Qatar, nanti ke Abu Dhabi, nanti ke Yaman, nanti ke Arab Saudi. Jadi kiamat hampir. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di YouTube itu pantai-pantai Qatar itu penuh dengan perempuan-perempuan yang telanjang.
Saya pernah mendengar Pangeran Salman dari Arab Saudi juga ingin membuat kota seperti itu di Laut Merah. Saya pikir kalau Arab Saudi melanggar syariat Islam, tibalah kiamat kubra. Saya pikir ini sangat menakutkan. Ya. Qatar itu lebih seksual dari Bali sekarang nih. Di kota itu Doha ya. Doha. Ibu kotanya apa? Ya. Kota yang ada Al-Burud pencakar langit itu. Ya, ada Qatar, ada Abu Dhabi saat itu kan. Bahaya itu kan. Seharusnya jati diri orang Islam itu harus dijaga. Maka Israel itu sangat tahu. Jadi untuk menghancurkan orang Arab itu, mereka menawarkan ideologi yang bukan Islam, ideologi yang sama dengan mereka, nasionalisme, ideologi nasional. Jadi asabiyah, fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan. Terlepaslah kearaban mereka, terlepaslah. Itu kan bangsa Palestina, bukan bangsa saya. Saya bangsa Mesir, saya bangsa Irak, saya bangsa Arab Saudi, saya bangsa Kuwait. Ini yang tahun 60-70-an berkembang ini saat. Iya. Jadi ikatan Islam itu tidak ada lagi. Ya. Seandainya ikatan Islam masih ada, Palestina itu bangsa saya juga, bangsa Islam. Kalau orang Palestina sakit, saya juga sakit. Jadi segala sesuatu itu tidak dihubungkan kepada Allah SWT. Itu. Kepada diri, suku, kebangsaan. Iya. Nah ini yang fatal sekali. Ini lebih bahaya daripada tagut itu sendiri. Iya. Makanya Allah tidak memberi izin, tidak mengabulkan perjuangan orang Palestina itu. Karena yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran cuma Hamas. Hamas tuh. Dan itu bersih, Islam 100%. Tapi PLO itu di dalamnya penuh dengan orang Kristen yang selalu berpikir jangan berperang. Dan mereka itu mengharapkan kasih sayang Yahudi, mana ada. Mengharapkan kasih sayang mereka lewat diplomatik. Malah ditipu selalu. Dan perjuangan Palestina itu dikhianati juga oleh orang-orang Islam yang sekuler. Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, Presiden Mesir, Presiden Turki, itu Mustafa Kemal Atatürk, Raja Yordania, semua. Raja Assad sekarang mungkin. Iya, begitu Syahiran juga berkhianat. Indonesia tidak berkhianat karena mungkin jauh ya. Kalau sorak-sorak Indonesia nomor 1, tapi untuk untuk berjihad karena jauh tidak mungkin. Tapi bagi orang Yahudi Indonesia dianggap mereka tidak takut kepada Indonesia. Di samping jauh dengan mereka, tapi Yahudi juga tahu Indonesia ini bisa saya tipu. Dengan mereka tidak mau, orang Indonesia itu tidak mau membuka diplomatik dengan kami. Kita buka diplomatik dengan Singapura. Akhirnya orang Singapura buka diplomatik dengan Indonesia. Semua barang Yahudi ada di Sumatera. Nggak takut karena dia pikir mungkin orang Indonesia baik-baik. Gitu. Jadi emang apapun memang trik kita untuk konfront, saya pikir ini memang bukan zamannya lagi saat. Emang dalam Al-Quran Allah katakan wajahidu Fisabilillah. Wahai Nabi, berperanglah dengan orang kafir dan bunuh mereka semua yang itu. Tapi itu kalau memang mereka seperti kasus sekarang ini, bukan berarti semua bangsa orang yang membunuh ini. Nah, seperti yang kasus di Palestina sekarang ini maupun di tempat-tempat lain, saya pikir kayak seperti di Myanmar itu. Mungkin mereka bukan tapi yang cara Yahudi. Maka mereka juga pelaku-pelakunya ini tentunya enggak semua yang mungkin yang berlaku ayat ini. Waqlut alaihim, perintah Allah kepada Nabi. Jadi memang saya pernah mendengar gini sadan, wah ini orang Islam sudah buat terowongan katanya untuk melawan Yahudi.
Mereka nggak tahu, mana mungkin mereka nggak tahu namanya terowongan, Ustaz. Sekarang semut aja dia tahu di mana, ya kan? Jadi dengan cara seperti ini hanya pancingan-pancingan, saya pikir seperti tadi Ustaz bilang trik-trik tadi itu. Bagaimana seolah mereka membantu Islam, padahal mereka masuk dalam tubuh Islam ini untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Mungkin kasus di Aceh ini populer sekali tentang Snokoronya, Ustaz. Iya, iya. Nah, dia tahu Islam, dia pelajari semua Islam, dia pelajari bahasa Aceh, dia pelajari kata orang Aceh, maka dia kemari, dia lebih Aceh daripada orang Aceh. Sehingga ketika dia ngomong di depan, semua orang mendung. Nah, berlakulah, makanya sekarang sampai hari ini di Aceh agama sering ribut kita. Nah, ya kan? Nah, kita tahu juga Snok ini di Aceh dikenal dengan nama Tengku Janggut Putih atau Tengku Abdul Ghafur, gitu. Ya. Tengku Abdul Ghafar. Ya, Abdul Ghafar. Nah, orang dia kecil, putih, dia adalah Yahudi Tulen. Yahudi Tulen dia saat dari Belanda saat. Ya. Snokronya ini. Terus dia kemari ke Aceh, dia seolah bela Islam, padahal sedikit saja yang dia balik ujung-ujung saja yang dia putar sehingga kacau lah agama kita sampai sekarang ini. Di sudut ini dia bilang kita ada kunut katanya. Begini. Datang dia ke kampung sana dia bilang kita nggak perlu kunut, ini begini maaf ini. Dia pulang ke rumah tidur makan sampai mungkin dia ambil anak-anak gadis kita sini tidur, orang kita udah ribut. Karu kampungnya kamu udah mati orang. Ya, baik Ustaz. Iya. Kita terima SMS ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, pohon apa yang ditanam Yahudi? Ya. Pohon apa yang ditanam Yahudi sehingga menghijau di Palestina? Kalau pohon itu sudah hijau, maka turunlah Dajjal. Wassalam. Nah, pohon apa? Gorgot saya. Iya. Mungkin kalau kita di sini seperti pohon Baduri ya. pinus apa yang di pinggir laut itu kan. Iya, itu pohon pohon Yahudi. Natal. Pohon Yahudi ya. Christmas tree ya. Jadi kalau bahasa Arabnya gargat ya. Pohon berduri. Gargat atau gorgot bahasa. Ya. Itu memang ada di hadis, tapi hadisnya hadis hasan ya, tidak kuat juga. Nah, itulah pohon itu. Yang kedua, SMS dari Assalamualaikum Ustaz. Semua orang merasa aswaja. Tolong jelaskan apa itu aswaja. Kedua, saya ingin bertanya, apakah ada jaminan dengan ilmu manusia masuk surga? Mengapa ada pelacur yang masuk surga? Jawaban ringkas begini, ya. Aswaja itu singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu biasa. Singkatan itu dari orang NU. Kemudian masuk ke Aceh. Ada yayasan dulu. Yayasan setelah tsunami. Berarti baru nih istilah aswaja nih muncul. Ada yayasan aswaja. Singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang dipimpin oleh Bapak Afzal Yasin dulu di Aceh. Memberi bantuan kepada orang-orang yang kena tsunami. Kemudian apakah ada jaminan dengan ilmu masuk surga? Ilmu itu salah satu syarat untuk masuk surga, karena orang bodoh itu tidak masuk surga. Menuntut ilmu itu wajib. Tapi kalau dengan ilmu itu bukan untuk takut kepada Allah, ilmu itu kita gunakan untuk memecah belah umat, ilmu itu kita hantam ulama misalnya ya. Kita ingin berdebat dengan ulama, kita salah gunakan ilmu, jadi tidak ada jaminan orang berilmu itu masuk surga. Tapi ingat, orang bodoh juga tidak masuk surga, orang yang tidak punya ilmu. Jadi masuk surga itu menurut hadis dengan rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah, Allah bisa memasuk surga siapapun yang taubat. Ya. Apakah orang punya ilmu? Ada tidak? Ada orang yang tidak punya ilmu, tapi dia itu punya keikhlasan beragama. Dia pernah ditanya oleh Rasulullah kepada orang bodoh itu, siapa Tuhanmu? Allah katanya. Di mana? Di langit. Siapa Nabimu? Muhammad. Padahal dia tidak kenal Nabi. Lalu kata Rasulullah, dia itu kalau mati masuk surga. Allah. Karena keikhlasannya. Ya. Tapi banyak juga orang-orang tasawuf. Ini bukan tasawuf kita sekarang.
orang-orang tasawuf yang ghairu mu'tabar, tasawuf sesat yang disesatkan oleh setan, pemimpin-pemimpin tasawuf itu, pengikut tasawuf itu masuk neraka. Misalnya yang menambah-nambah syariat Islam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, mengarang-arang, mengakui dirinya wali Allah, Melebih-lebihkan. itu tasawuf ghairu mu'tabarah, masuk neraka semua. Itu harus hati-hati. Maka kalau ikuti tasawuf, cari yang mu'tabar. Itu untuk nama-nama mu'tabar itu, tasawuf yang benar itu, tanyakan kepada MPU Aceh. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, berhubung waktu juga, masih ada satu sesi lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Kadang saudara Zud nemu pantun uroyo ngelun tak balah haba. Baik pun urung agam dan tengku ampun, tak balah pantun bak lai kaca. Di dalam panti di timuh arun, syabung tengkulun patah dua. Oh padi hati tak rihun, sang-sang membalah pantun agam ngendara. Bek dua nekalan semapa. Bak urotenin, bak jumpa put di Aceh TV. Assalamualaikum Kami. Waalaikumsalam. Wah. Soalnya. Wah, Toke raya. Toke, leun kalian usaha dah aku cukup maju ka. Ku sebab usaha dah aku bisa maju. Toke. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lu pasang iklan Mbak Aceh TV. Bahkan usaha orang namanya maju karena hanan pasang iklan Mbak Aceh TV. Yang kenyang ku jijik kan. Cuman ham hai hat me dapat pasang iklan Mbak Aceh TV. Nyan masalah biaya gampang. Non Aceh TV jid lebih kurang lah. Nyan, nak dengar abui. Menyang pelai maju, nak pasang iklan Mak Aceh TV. Oh, munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Romi. Ya. Ya, Pak. Gro Aceh la Aceh dang gro mula mutua ingat oh ayah Bandung sedara Nang gro Aceh yang calon tayang. oh Nang gro penulang Bajaro Raja. Jaro raja Nang gro Aceh Nang gro lontayang. nang gro lom tayang Nang la punulang Basidro Raja. Kebuda Raja Kewabak Tuhan. Nang gro ke pulang Hai curbang lama jaro gada. Baik pemirsa Aceh TV, di segmen terakhir ini masih ada pertanyaan tadi dari siapa tadi tentang apakah pelacur masuk surga gitu ya. Ada pelacur yang masuk surga gitu ya. Jadi jawabannya pelacur itu kan menjual diri, berzina ya. Ketika dia masih melacur, itu tidak mungkin masuk surga, dia akan masuk neraka. Tapi mantan pelacur misalnya, dia sudah taubat, lalu berbuat kebajikan-kebajikan, dosanya semua akan diampuni oleh Allah dan dia masuk surga. Hidayah Allah.
Misalnya Abidah dari Kufah tuh. Dia seorang pelacur. Abidah ini pelacur yang diongkosi oleh orang-orang jahat untuk menggoda seorang abid. Abid itu sangat alim di dalam khansahnya, artinya dirangkang itu bubuk ya. Dia di khansah ini dia berzikir terus. Si Abidah ini dikasih uang 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dia masuk langsung menerkam anak muda itu, memeluk, mencium, anak muda itu melawan. Ya. Apa kamu disenggol ke sana? Dinar saya. Mari kita tidur, kata si pelacur ini. Aku takut kepada Allah. Apakah engkau siap kalau tiba-tiba Israel datang mencabut nyawamu, memotong lehermu, memotong kehidupanmu di dunia? Bagaimana tanggung jawabmu di dalam kubur nanti ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir? Dan bagaimana jawabanmu di akhirat nanti ketika engkau dihalau ke neraka? Akhirnya si pelacur itu sadar. Ya. Lalu dia lari meninggalkan pemuda itu. Ya. Dia lari bertaubat. Menjadi seorang abid yang terkenal di Kufah. Abidah dari Kufah. Jadi mantan pelacur bisa jadi ya, kalau sudah taubat itu masuk surga, bisa jadi. Tapi kalau masih melacur tidak mungkin. Ada seorang katanya dalam hadis memberi minum anjing Kehausan. dengan sepatunya, dia akan masuk surga. Padahal dia itu pelacur juga ya. Bab ikram sesama makhluk Allah. Tapi saya pikir mantan juga, dia taubat dari dosanya. Atau hidayah Allah langsung. Hidayah Allah. Rahmat. Kita terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lupa tadi Pak, saya ingin bertanya. Iya. Cuma kita ibadah saja, ya tempat topiknya aja yang tidak ikut dan hobi ya. Kemudian akhlak sekali itu mungkin ekonomi, berpolitik, berhukum dan sebagainya itu sudah 70% ikut mereka. Jadi gimana nanti kita di pendirian Tuhan itu, apakah terhalang nanti kita untuk atau tidak memperoleh surga yang tinggi yang dijanjikan Tuhan, atau mungkin surga yang tidak sedang saja, atau gimana dibantu Tuhan karena kita tidak ikut agama Islam itu sangat kafahnya. Cuma kita sini diperoleh kita supaya kita masuklah Islam kafah. Seperti saran Islam dan yang kafah. Ternyata kita orang Islam ya berakhlak Yahudi dan Nasrani. Atau jadi orang aja kelas kita pikir ya di kampung-kampung kita kayak Yahudi, kita PKP gitu-gitu jadinya karena akhlak itu. Kemudian saya heran orang yang sering katakan bahwa di Eropa, di Amerika tidak menemukan bukan agaknya, tapi kita menemukan Islam sana ya. Bukan karena dia patuh di mall atau di lintas ya Islam dan kira lembaga lagi atau betul lagi ke dalam iman kan ada selama orang belum terima itu, belum banyak akal-akal jawab mungkin bisa juga bisa menemukan itu apa yang namanya masih jujur bagian gue dan ada syarat tahu kan namanya Islam tapi jika ketemu akhlak Islami ya mungkin orang lain tidak dia masih itu satu dan bagaimana saya tanyakan akhlak kita sudah bisa kafah dan sedikit sekali kafahnya kecuali ibadah tapi tetap itu tidak ya tapi yang lainnya sudah kelihatan berapa ilah kafahnya juga tidak mematuhi baik mana ibadah pada sebenarnya sudah susah untuk baik karena kita mau apa kita hanya dari rumah aja tapi di sini susah. Baik Pak Darwis ya, sudah panjang ya, waktu 3 menit lagi ya. Jadi kebetulan
Apa yang didengar tadi? Saya kurang jelas teleponnya ini. Kurang Saya jelas, apa ya? dari Pak Darwis tadi. Mohon Ya, saya- jadi mohon maaf Pak Darwis, kurang jelas, tapi saya bisa menangkap begini. Jadi bagaimana kita umat Islam sekarang ini tidak lagi kafah Islamnya. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, sempurna. Artinya ekonomi kita wajib secara Islam, budaya kita secara Islam, ibadah kita secara Islam. Tapi orang sekarang tidak terlalu Islami lagi misalnya. Ya. Nah untuk ini, ya, karena Pak, ya, oke, ya, oke. Baik pemirsa JTV. Waktu memang sudah habis ini, tapi kita ingin katakan kalau kita seorang muslim berlindung kepada Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak kafah Islamnya, niat kita tetap bercita-cita supaya Allah memberi surga kepada kita, insya Allah akan memberi surga. Karena sistem-sistem yang ada itu bukan kita yang kita kendalikan. Kita tidak mampu melawan kezaliman-kezaliman, tidak mampu melawan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi kita ada di tengah-tengah mereka, insya Allah Allah akan melindungi kita. Sedangkan kemaksiatan itu tanggung jawab mereka yang melakukannya. Kita uzlah seperti yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Tapi uzlah ini sangat lemah. Kalau kita yang bertakwa ini uzlah, negara ini akan dikuasai oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Tapi kita kalau kita tidak uzlah, mungkin kita bisa berdakwah di tengah-tengah kota, mengajak manusia kepada jalan Allah. Saya pikir waktu sudah habis dan kita mohon maaf kepada Pak Darwin. Kurang tertangkap tadi karena suara mic-nya tidak bagus. Kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.